Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh itu ketika Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu jadi khalifah, terjadi di masanya wabah, penyakit yang sebenarnya kalau dari sisi cepat cepat memakan korbannya lebih bahaya, yaitu penyakit taun, penyakit kusta. Dan itu kalau seseorang yang terjangkiti, insya Allah tak lama inna lillah, terlihat langsung. Nah ketika Umar radhiyallahu anhu nak pergi ke Syam, karena waktu itu di dalam perjalanan dia mendapat berita bahwasanya di sana terjadi penyakit taun amwas. Tahun 17 dan 18 Hijriah. Nah, Umar memanggil para ulamanya, para ahlinya untuk bermusyawarah untuk mendapatkan mufakat. Apa yang harus kita lakukan? Teruskan atau berhenti di sini? Maka kembali maksudnya ke Madinah. Maka sebagian besar mengusulkan untuk kembali. Sebagian kecil ada yang mengatakan dengan alasan tidak usah takut dengan takdir Allah tabaraka taala. Sampai-sampai Abu Ubaidah bin Jarrah, gubernur Syam waktu itu, mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, atafirru min qadarillah? Apakah engkau takut kepada takdir Allah? Semua kan berlaku dengan takdir Allah tabaraka taala." Umar waktu itu karena belum sampai ilmu dari hadis Rasulullah kepadanya, dan termasuk yang hadir pada waktu itu belum ada ilmu itu pada mereka bermusyawarah, berijtihad. Begitulah, karena aturannya tidak ada dalil Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada pula ijma', terpaksa pakai qiyas, ijtihad, dan itu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Umar dengan para sahabat berijtihad pada waktu itu. Akhirnya mereka sepakat atau dengan suara mayoritas kembali ke Madinah. Abu Ubaidah sebagai penanggung jawab Syam waktu itu, gubernurnya, mengatakan, "Atafirru min qadarillah? Apakah kau akan lari dari takdir Allah?" Umar radhiyallahu taala karena senantiasa benar dalam berkata, senantiasa jujur dalam berbuat, Allah berikan taufik. Banyak di antara pendapatnya disetujui oleh Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Maka dia bilang, "Nafirru min qadarillah ila qadarillah." Betul, kita lari dari satu takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Lalu dia buat ilustrasi, "Ya akhi, andainya di lembah ini rumputnya hijau, di seberangnya rumputnya kering, kamu mau gembalakan ternakmu di yang keringkah dengan alasan terima takdir Allah, atau di tempat yang hijau? Apa pilih yang mana, Pak? Pokoknya asal takdir Allah sehat-sehat, takdir Allah kenyang-kenyang. Kalau itu tidak usah pergi makan dulu ya, tidak usah sarapan. Kaum muslimin dan muslimat, tidak. Inilah taufik yang Allah berikan kepada orang yang senantiasa bersama Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dia katakan, pasti anda akan gembalaanmu di tempat yang hijau, dan itu takdir. Antum akan lari dari menggembalakan di tempat yang kering, dan itu takdir. Maka takdir itu adalah mengikuti sesuatu yang lebih baik yang diajarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nafirru min qadarillah ila qadarillah, dari takdir Allah sakit ke takdir Allah tidak sakit. Subhanallah. Setelah itu datang Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'd bin Malik bin Sinan radhiyallahu taala anhu, menyampaikan kepada Amirul Mukminin. Waktu rapat dia sedang tidak ada. Pas dia sampai, dia katakan, "Innali fi dzalika la ilman an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya punya ilmunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Idza kana bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha, wa idza kana bi ardin wa lastum fiha fala tadkhuluha."
andainya terjadi penyakit itu di suatu negeri, kamu ada di tempat itu, jangan keluar. Dan bila terjadi suatu negeri kalian belum berada di tempat itu, jangan masuk. Allahu Akbar, kata Umar. Alhamdulillahillazi waffaqani lima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepadaku, karena tepat seperti yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dua orang waktu itu gubernur Syam, salah satunya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, yang dijamin masuk surga, syahid karena penyakit taun. Ini membatalkan i'tikad sebagian orang tanpa ilmu, bahwa wabah pandemi ini tidak masuk ke masjid. Ya, wabah tidak mengenai orang-orang saleh. Wabah tidak akan menular atau menjangkiti orang-orang yang beribadah. Sebab orang beribadah itu bersih-bersih dan sebagainya. Ada di antara kita yang lebih saleh daripada Umar? Ada yang lebih bersih dari Umar? Ada yang lebih dekat kepada Allah dari Umar? Tidak ada. Bahkan dari Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu, yang disebut dengan salah satu dari al-ashratul mubasysyirina bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Beliau wafat kena pandemi waktu itu, wabah taun. Makanya perkataan orang soleh tak akan terjangkiti, sudah berapa hari ini kita melihat berapa banyak ustaz-ustaz, kiai-kiai yang kita lihat saleh, bahkan lebih saleh dari kita. Mereka akhirnya dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena terjangkit penyakit corona atau COVID-19 ini. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita mesti menyerahkan segala sesuatu kepada ahlinya, bukan dengan mengira-ngira dan merasa-rasa. Penyakit tak pilih tempat. Di masjid orang ada mati, orang sedang beribadah juga ada yang mati. Orang yang dijamin masuk surga sampai Abu Ubaidah Jarrah kena pandemi, kena penyakit waktu itu. Maka kita tidak boleh mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Harus dengan ilmu, jangan dengan perasaan. Dan bahkan duta Islam pertama yang diutus Nabi berdakwah ke Yaman, Muaz ibn Jabal, yang dapat posisi mengganti Abu Ubaidah yang sudah meninggal radhiyallahu ta'ala anhu, tak lama setelah itu menyusul pendahulunya, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah, wafat karena wabah taun pada waktu itu. Subhanallah, waktu yang sangat berdekatan. Dua gubernur, orang-orang saleh, bahkan dijamin masuk surga. Allahu Akbar. Mereka tidak pernah mengatakan, kita kan orang soleh tak akan kena penyakit. Tidak ada. Kita ikuti apa yang dikatakan ahli dan serahkan hasilnya kepada ilahi. Itulah tawakal yang sesungguhnya.